Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Abdillah Latif, mahasiswa Universitas Sains Al-Quran dengan NIM 2025-01008, Prodi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, seperti pada judul video ini, saya akan membahas teori Big Bang dalam perspektif Al-Quran dan sains modern. Pernahkah kita merenungkan asal-usul alam semesta ini? Bagaimana mungkin segala sesuatu yang kita lihat seperti matahari, planet, ataupun galaksi, bahkan ruang dan waktu itu sendiri berawal dari satu titik. Yang menariknya, Al-Quran telah menyampaikan prinsip-prinsip penciptaan alam semesta ini lebih dari 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum ada teleskop dan teknologi modern yang ada. Nah, dalam video ini kita akan membahas teori Big Bang secara mendalam beserta kronologinya, serta melihat keselarasan antara ayat-ayat Al-Quran dan penemuan sains kontemporer. Bagian pertama, pengertian teori Big Bang. Bayangkan seluruh alam semesta, segala materi, energi, ruang, dan waktu pada awalnya terkumpul dalam satu titik yang sangat kecil, padat, dan panas. Kondisi ini dalam kosmologi disebut singularitas. Dan perlu dijelaskan bahwa Big Bang bukan ledakan seperti bom yang terjadi di dalam ruangan yang sudah ada. Sebaliknya, Big Bang adalah peristiwa mengembangnya ruang itu sendiri. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta mulai mengembang dari kondisi super padat dan super panas tersebut. Inilah yang kita kenal sebagai Big Bang. Nah, mari kita ikuti kronologi singkatnya. Pada sepersekian detik pertama terjadi inflasi kosmik, yaitu perluasan sangat cepat. Kemudian alam semesta masih berupa plasma gluon yang sangat panas. Sekitar 3 menit kemudian, suhu turun cukup untuk membentuk inti atom hidrogen dan helium melalui proses nukleosintesis. Nah, selama ratusan ribu tahun kemudian berikutnya, alam semesta masih gelap. Baru sekitar 380 tahun setelah Big Bang, suhu turun hingga elektron dapat bergabung dengan inti atom membentuk atom netral. Saat itulah cahaya pertama kali menyebar dengan bebas. Ratusan tahun kemudian, gas mulai menggumpal membentuk bintang-bintang pertama kali, lalu galaksi. Sehingga kini 13,8 miliar tahun kemudian, alam semesta masih mengembang. Bagian kedua yaitu bukti ilmiah teori Big Bang. Teori Big Bang didukung oleh beberapa bukti ilmiah yang kuat dan dapat diuji. Yang pertama, pergeseran merah atau redshift galaksi, yaitu pada tahun 1929 Edwin Hubble menemukan bahwa cahaya dari galaksi yang lebih jauh bergeser ke arah merah dengan semakin kuat. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang sesuai dengan hukum Hubble. Yang kedua, radiasi latar kosmik atau Cosmic Microwave Background atau CMB. Prediksi keberadaannya muncul dari perhitungan George Gamow. Pada tahun 1965, Arno Penzias dan Robert Wilson secara tidak sengaja mendeteksi radiasi ini atau jejak cahaya dari 380 tahun setelah Big Bang. Radiasi ini sangat seragam dan bersuhu 2,7 Kelvin atau sekitar minus 270 Celcius. Yang ketiga, kelimpahan unsur-unsur ringan. Perhitungan nukleosintesis memprediksi sekitar 75 hidrogen dan 25 helium berdasarkan massa. Pengamatan astronomi terhadap bintang dan gas antar bintang sesuai dengan prediksi tersebut. Ketiga bukti ini yaitu redshift, CMB, dan kelimpahan unsur ringan menjadikan Big Bang sebagai teori kosmologi yang paling diterima saat ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu isyarat dalam Al-Quran. Nah, kita masuk ke dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran mengajak manusia merenungkan penciptaan langit dan bumi. Berikut ada beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan pembahasan ini. Yang pertama ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal ardu kanata rasqan fafatafnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kata rotek artinya menyatu atau padu, dan fatek artinya memisahkan. Oleh banyak tafsir kontemporer dilihat sebagai isyarat tentang kondisi awal alam semesta yang padat kemudian mengembang dan terpisah. Selanjutnya ada Quran surat Fussilat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summastawa ilas sama'i wa hiya dukhunu. Yang artinya, kemudian dia menuju kepada langit yang masih berupa asap atau Tuhan. Nah, kata Tuhan atau asap ataupun kabut gas dikaitkan dengan fase awal alam semesta yang berupa gas dan plasma panas. Surat selanjutnya ada Quran surat Az-Zariyat ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata lamusi'un menunjukkan perluasan yang terus berlangsung sesuai dengan pengamatan bahwa alam semesta terus mengembang bahkan dengan percepatan. Selanjutnya bagian 4 yaitu pandangan para musafir. Ayat-ayat tersebut telah ditafsirkan oleh ulama sejak lama. Beberapa pandangan penting yang pertama, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulu menyatu, kemudian dipisahkan Allah menjadi 7 langit dan lapisan bumi. Begitu pula dengan At-Tabari menyampaikan penafsiran yang serupa. Yang kedua, Buya Hamka yaitu tafsir Al-Azhar menghubungkan ayat-ayat kauniyah dengan kemajuan ilmu pengetahuan sebagai dorongan untuk terus berpikir dan meneliti. Yang ketiga, Muhammad Quraish Shihab atau tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa ayat-ayat ini bersifat terbuka dan dapat berdialog dengan temuan ilmiah selama tidak keluar dari kaidah bahasa dan tafsir. Yang keempat, Zahul Al-Najjar secara khusus menghubungkan ayat-ayat ini dengan teori Big Bang dalam berbagai karyanya. Selanjutnya, bagian 5, hubungan antara Big Bang dan Al-Quran. Penting untuk menjaga sikap hati-hati. Al-Quran bukanlah buku ilmiah dan teori Big Bang bukan tafsir Al-Quran. Hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai dialog antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Sains menjelaskan bagaimana proses alam semesta berlangsung melalui pengamatan dan eksperimen. Sementara Al-Quran menegaskan siapa yang menciptakan dan mengatur seluruh proses tersebut. Temuan ilmiah seharusnya menambah kekaguman kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memaksakan makna ayat di luar kaidah tafsir yang sah. Terakhir, kesimpulannya, teori Big Bang memberikan gambaran ilmiah tentang asal-usul dan perkembangan alam semesta, sementara Al-Quran memberikan isyarat yang selaras mengenai kesatuan awal, pemisahan, fase gas panas, dan perluasan langit yang terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan sains tidaklah bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam memahami keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.